Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman ya. Selamat pagi, teman. Oke. Oke, jadi kesempatan kali ini ya, gue ingin ngejawab dari request salah satu teman kita ya, teman-teman di channel ya. Dimana kemarin itu ada request ya, kalau gue lihat ya. Sebenarnya ini isunya ini udah gue share ya di grup Telegram gue. Kalau kalian belum gabung grup gue, kalian bisa gabung dulu ya, agar kalian bisa lihat apa yang telah gue infoin. Nah, sebelumnya untuk mengenai info ini ya, rumor sebelum ini nih ya, gue udah pas live streaming juga udah gue jelasin ya mengenai rumor tuduhan salah satu mantan penasehat dari Ethereum, teman ya, yang menuduh Ethereum itu melakukan penipuan 1000 kali lipat ya, lebih besar daripada FTX. Nah, kemarin gue lihat ya di sini dari Mas Anto US 6YF ya, 9 jam yang lalu. Bang, tolong dibahas ETH-Get. Apakah itu benar kejadian atau cuman food doang? Terima kasih. Oke, jadi buat ngejawab dari pertanyaan Mas Anto ini ya, gue bikinin konten ini gitu teman ya. Serta nanti gue bakal ulas sedikit gitu teman ya. Nah, nanti sebelum kita mengarah ke situ teman ya, seperti biasa sebelum melanjutkan video ini ya, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu, karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin market dulu. Check this out. Nah, kita teman ya, di sini gue udah masuk di CMC atau di Coin Market Cap ya. Jadi seperti biasa sebelum kita lanjut nih ke pembahasan mengenai ETH-Get itu, teman ya, ataukah food atau apa ya, nanti bakal gue bahas. Nah, di sini terlihat banget ya untuk Fear and Greed Index saat ini berada di level 77 ya, artinya naik lagi gitu teman. Karena kenaikan kemarin tuh di level 78 kalau nggak salah ya. Dan terlihat banget ya untuk Bitcoin dan dalam kurun waktu 24 jam itu naik hingga 5,5%. Gua rasa ini nggak apa namanya, nggak jauh ya dari kaitan yang gue udah infokan kemarin teman ya mengenai persetujuan ETF teman ya. Karena kan ada sekitar 3 kalau nggak 4 aplikasi yang diajukan oleh beberapa perusahaan manajer aset ya, yang saat ini kalau nggak salah tanggal 17 ya, tanggal 17 nanti akan ada info persetujuannya gitu teman. Tapi gue kurang tahu ya disetujui atau enggak gitu teman. Tapi kalau gue rasa ya, kalau menurut banyak analis 90% nantinya akan disetujui ya. Jadi nggak ada alasan SEC itu menolak. Tapi nggak menutup kemungkinan SEC itu menunda ya, seperti itulah intinya. Dan saat ini terlihat banget untuk Bitcoin berada di level 37.600 teman, dan untuk Ethereum sendiri berada di level 2000. Ini ada kenaikan cuy ya, ada kenaikan 3,90% dalam kurun waktu 24 jam. Karena kemarin untuk Ethereum itu berada di level 1900-an lah, teman. Oke. Dan terlihat banget untuk altcoin, teman ya. Rata-rata saat ini menghijau ya, meskipun ada beberapa yang saat ini memerah seperti Avalanche yang kemarin baru mengalami kenaikan 16% lebih ya, saat ini turun 2,34%. Ya pasti ada yang TP ya ketika sudah naik yang cukup parah gitu, teman. Ya. Untuk Shiba Inu ini naik ya 0,18%. Jadi Shiba Inu tuh kenaikannya cukup tipis banget ya. Shiba Inu Bond itu cukup tipis banget, karena memang gue rasa belum ada updatean yang menyokong harga Shiba Inu dan Bond itu naik ya. Itu beberapa ya dari updatean altcoin teman. Nah, kita balik ya ke pertanyaan dari Mas Anto ya, Bang, bahas ETH-Get ya, mengenai ETH-Get ya, apakah itu food atau gimana gitu teman. Oke, jadi di sini teman ya, gue akan masuk di grup Telegram ya, buat ngelihatin ya bahwa ya di beberapa hari yang lalu ya teman ya, hampir 1 minggu kalau nggak salah ya, 1 minggu lebih paling ya, pokoknya di sekitar waktu itulah ya, gue sempat nginfoin ke teman-teman semua ya bahwa ada salah satu seorang pengacara ya yang bernama Nerayov teman ya, dimana dia itu dikenal mengetahui seluk-beluk ya dari Ethereum itu sendiri ya, karena sebelumnya memang Nerayov ini adalah salah satu mantan penasehat dari Ethereum ya, Vitalik Buterin gitu teman. Dimana dia itu menuduh ya, kemarin udah gue infoin ya, menuduh Ethereum itu telah melakukan penipuan hingga 1000 kali lipat daripada FTX teman ya, atau Sam Bankman-Fried ini ya, SBF ya, gue singkat SBF. Oke. Kenapa tuduhan itu bisa terjadi? Ya, jadi menurut salah satu pengacara Nerayov atau seorang mantan penasihat dari Ethereum ini, teman ya, katanya CEO ya
atau pendiri dari Ethereum, teman ya, Vitalik Buterin dan Joseph Lubin ya, melakukan penipuan besar katanya, teman ya. Tapi ini masih katanya ya, teman ya. Jadi masih menurut pandangan Nerayov. Jadi bisa dibilang ini masih apa namanya? Dia belum bisa ngebuktiin gitu loh. Ini loh buktinya bahwa dia ini. Nah, itu belum ada, yang belum di-share gitu, teman ya. Jadi bisa dibilang ini sifatnya masih, kalau memang beritanya ini mengarah ingin ngejatuhin Ethereum, ini sifatnya masih food gitu teman, karena belum ada bukti untuk itu ya, meskipun dia berpendapat seperti ini ya. Menurutnya CEO dari Ethereum ini ya, Vitalik Buterin and Joseph Lubin ini teman, dia tuh katanya melakukan transaksi rahasia nih terhadap beberapa pejabat AS ya. Salah satunya Gary Gensler ya, ketua SEC dan mantan dari ketua SEC atau Jay Clayton, teman. Ini udah gue infoin sebenarnya, teman ya. Tapi ini nantinya akan bisa ngejawab pertanyaan dari Mas siapa tadi ya? Mas Anto ya, mengenai ETH Gate ini, teman. Oke. Nah, karena tuduhan tersebut ya, yang katanya CEO Ethereum Vitalik Buterin dan Joseph Lubin itu melakukan penipuan besar-besaran, tapi si Nerayov ini belum bisa ngebuktiin ya. Jadi masih sifatnya tuh food ya, karena belum ada bukti gitu, teman. Ya, meskipun dia seorang pengacara ya, nggak tahu buktinya, mungkin disimpan dulu mungkin ya. Gue juga nggak tahu. Nah, di sini teman ya, si Nerayov itu kan menuduh pendiri Ethereum ya melakukan transaksi rahasia lah intinya ya terhadap beberapa pejabat AS, teman. Katanya dia tuh tokoh pemerintahan. Nah ini udah gue sebutin ya, tokohnya itu ada Gary Gensler dan mantan ketua SEC Jay Clayton ya, teman, yang melakukan transaksi rahasia. Transaksi apa bang? Gue juga nggak tahu transaksi apaan ya. Ini yang dituduhkan seorang mantan penasehat Ethereum ya, Nerayov, yang bernama Nerayov ya. Katanya menuduh Ethereum yang melakukan penipuan besar-besaran 1000 kali lipat dari FTX ya. Gila nggak tuh ya tuduhannya? Ngeri cuy ya. Tapi kalau gue lihat market ya, memang untuk tuduhan-tuduhan seperti ini tuh kayak nggak begitu ngefek lah gitu, temen ya. Kalau karena apa? Karena kalau gue rasa tuduhan-tuduhan seperti ini tuh kalau memang nggak ada bukti, ya itu hanya tuduhan apa menurut dia aja gitu ya. Dia harus bisa ngebuktiin dong ya kalau menuduh sesuatu gitu, teman. Tapi di sini belum ada bukti gitu mengenai hal ini. Makanya harga Ethereum tuh nggak berpengaruh ya, teman. Atau beda cerita ya kalau memang misalkan Nerayov ini bisa ngebuktiin transaksi itu dan itu buat apa. Nah, itu beda cerita cuy. Gue rasa akan ada dampak tersendiri untuk harga Ethereum. Tapi di sini kebalikannya, dia nggak bisa ngebuktiin, hanya bisa menuduh cuy. Intinya seperti itu. Nah, mengenai ETH Gate ini, teman ya, ini gue kutip nih ya dari thecryptobasic.com, teman ya. Dimana kan kita tahu, teman ya, ini kan pakar mengatakan komunitas SRP benar tenang tuduhan ETH Gate ya, teman. Ya, jadi dimana kita tahu ya, teman ya, memang XRP itu kan dramanya banyak banget ya, apa dengan SEC, teman ya. Dimana pihak SRP itu sebenarnya kan nggak terima gitu ya. Kenapa kok pihak SRP aja yang dituduh sekuritas ya? Kenapa Ethereum nggak dituduh sekuritas ya? Katanya di file Hitman mereka tuh mengatakan bahwa XRP dan ETH itu kan ini, teman ya, sama lah intinya, sama gitu, teman ya. Kenapa kok si Ethereum itu nggak dituduh sekuritas juga gitu loh? Intinya seperti itu. Ya kenapa hanya XRP gitu, teman? Makanya di sini tuh timbul spekulasi ETH Gate gitu, teman. Ya. Jadi kayak ada rasa iri ya dari pihak XRP ya ke Ethereum ya. Kenapa gue doang yang dipelampiasin sama SEC, sedangkan Ethereum kok enggak gitu. Intinya seperti itulah, teman. Ya. Oke, kita akan lanjut ya, scroll ke bawah, teman. Nah, di sini ya baru-baru ini, teman, analis media kripto yang bernama Joshua Jack ya, katanya mereka itu mendukung anggota komunitas SRP. Nah, jadi di sini letak pertama kali ETH Gate itu berkumandang lagi gitu, teman. Dimana analis media kripto yang bernama Joshua Jack itu mengatakan bahwa tuduhan mereka tentang Ethereum itu benar gitu, teman ya. Oke. Nah, katanya teman, dalam postingan X ya kemarin, Jack mengatakan anggota komunitas SRP benar tentang skandal ETH Gate gitu, teman ya.
Jadi apa sih itu ETH Gate ya? Kalau gue searching ya teman-teman ya. Jadi ETH Gate itu adalah suatu teori ya yang menyatakan bahwa pejabat Ethereum ya menjalin hubungan dekat dengan orang dalam lembaga pemerintahan terkemuka, terutama SEC, untuk menyediakan lingkungan peraturan yang menguntungkan bagi mata uang kripto. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa itu ya, ETH Gate yaitu sebuah teori tadi yang udah gue jelasin ya. Nah, ini sangat nyambung banget ya dengan info yang beberapa hari lalu gue infoin ya mengenai tuduhan dari Nerayov gitu teman ya, yang menuduh bahwa pendiri Ethereum ya, Vitalik Buterin dan Lubin ini teman ya, Joseph Lubin, dia itu katanya melakukan penipuan besar-besaran dengan melakukan transaksi terhadap pejabat AS ya, terutama SEC, Gary Gensler dan mantan ketua SEC ya. Jadi info ini sangat nyambung banget gitu, teman ya, mengenai gerbang ETH Gate, teman. Ya. Nah, katanya di sini ETH Gate menggaungkan formasi kontroversial fit ya. Katanya menurut Jack ya, skandal ETH Gate serupa dengan pembentukan Federal Reserve Amerika Serikat yang kontroversial pada tahun 1950. Setahu gua ya, Federal Reserve itu dia teman ya adalah sistem keuangan ketiga ya, bisa dibilang itu generasi ketiga dari si AS gitu teman ya, untuk mengatur mata uang fiat pada waktu itu teman ya. Karena dulu tuh katanya setiap bank itu dia nyiptain mata uang fiat sendiri gitu teman ya. Makanya dibentuk Federal Reserve ya, sistem keuangan ketiga dari AS ini untuk mungkin ya untuk mengatur gitu teman ya. Jadi biar nggak compang-camping gitu ya. Oke. Jadi intinya isu ETH Gate itu ya itu teman-teman ya. Isu ETH Gate itu mengenai teori yang menyatakan bahwa pejabat Ethereum ya menjalin hubungan dekat dengan salah satu lembaga pemerintahan yaitu SEC. Intinya seperti itu. Dan menurut Nerayov selaku mantan penasehat dari Ethereum, dia mengatakan bahwa hal itu telah melakukan penipuan hingga 1000 kali lipat ya. Ya, terus kan ada yang tanya ya dari Mas Bang ini ya, Bang Anto ya. Apakah ETH Gate itu kejadian atau cuman food doang? Ya. Jadi kalau gue lihat Mas ya dari penjelasan news yang dikutip dari thecryptobasic.com serta updatean news yang udah gue infoin ya di sini. Jadi saat ini intinya mereka itu hanya menuduh ya, hanya menuduh ya teman. Dan mereka belum bisa memberikan bukti ya, bukti nyata. Mana buktinya transaksi tersebut gitu loh. Ya, dan transaksi itu untuk apa? Kok bisa pejabat dari Ethereum atau pendiri Ethereum itu mengirimkan dana ke SEC itu untuk apa? Nah, di sini kan nggak dijelasin dan buktinya belum ada. Jadi karena hal tersebut ya, gue bisa ngategoriin bahwa info ETH Gate itu saat ini masih food. Gue rasa ini ingin menjatuhkan Ethereum gitu teman ya. Jadi alih-alih mendukung XRP ya, membenarkan perkataan XRP, tapi si analis ini tuh berusaha untuk menjatuhkan Ethereum kalau gue rasa ya, analis media kripto Joshua ya, karena mereka hanya menuduh. Nah, ini yang sangat menurut gue alasannya cukup cukup compare ya, cukup ada kaitannya banget ya. Kenapa si analis media kripto Joshua Jack itu mendukung anggota komunitas XRP dan dia menyatakan bahwa tuduhan mereka itu benar katanya. Apa alasannya? Nah, kalau gue scroll ke bawah nih teman ya, gue langsung aja nih, nggak usah lama-lama. Sebentar ya, gue cari dulu teman. Nah ini ya, sebentar. Mana ya teman ya? Sebentar. Nah ini nih teman, ya. Nah ini nih, ya. Kenapa seorang salah satu analis tadi ya, yang dikutip dari sini nih tadi teman, sebentar. Ini ya, mana tadi? Nah, analis media kripto Joshua itu mengatakan hal seperti itu ya terhadap Ethereum, teman. Nah, ternyata kalau kita scroll ke bawah, nah ini nih ya. Korupsi Ethereum lebih besar dari FTX ya. Sementara itu pernyataan Jack ya, salah satu analis media tadi, teman, muncul beberapa jam ya ini ya. Muncul beberapa jam setelah Steven Nerayov, seorang penasihat kripto terkemuka, menuduh bahwa korupsi Ethereum 1000 kali lipat lebih besar daripada yang dilakukan oleh pendiri FTX atau Sam Bankman-Fried atau SBF ya teman. Jadi tuduhan yang dilontarkan oleh si Jack ini selaku analis media kripto tadi teman ya, itu tuh muncul setelah Steven Nerayov mengungkapkan isi pendapatnya ya. Steven Nerayov kan tadi seorang mantan penasehat dari Ethereum
ya. Dan ini kan isu ETH Gate itu kan baru-baru ini aja ya teman ya. Baru-baru ini aja digembor-gemborkan lagi gitu teman ya. Nah, kalau kalian lihat di grup Telegram gua, ini gua udah infoin di beberapa hari yang lalu ya mengenai si Nerayov yang menuduh Ethereum melakukan penipuan 1000 kali lipat ya daripada SBF gitu atau FTX. Jadi bisa gue simpulin teman ya, yang memicu seorang Jack ya selaku analis kripto media ini mengatakan hal yang benar. Gue rasa ini juga kayak terinspirasi dari perkataan Nerayov gitu teman. Dia itu setuju dengan perkataan Nerayov, makanya dia men-tweet ya di postingannya bahwa ini nih tadi ya, bahwa Ethereum melakukan penipuan yang cukup besar ya teman. Ini seperti itu ya. Nah ini nih. Dalam postingan X kemarin, Jack mengatakan anggota komunitas SRP benar tentang skandal ETH Gate. Yang mengejutkan, dia menegaskan dia menegaskan bahwa skandal ETH Gate bisa jadi lebih besar daripada skandal FTX. Kenapa si Jack mengatakan hal tersebut ya? Karena tadi ya teman ya. Jadi postingan dari ETH dari si Jack itu ternyata itu setelah Nerayov mengatakan hal yang sama. Ya, artinya Nerayov dulu mengatakan, baru seorang analis kripto itu juga mengatakan di postingan Twitternya. Intinya seperti itu. Maka boom ya muncul berita news ETH Gate. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan ya, apakah ini termasuk isu atau kejadian atau food ya? Kalau ini kejadian ya, mana buktinya dulu gitu teman ya. Kalau ini food, gue rasa saat ini yes ya. Gue rasa saat ini yes. Tapi beda halnya nanti ketika si Nerayov atau si Jack itu memberikan bukti bahwa ini loh bukti transaksi dari pendiri Ethereum ngirim ke SEC dan ini untuk ini gitu ya alasannya. Nah itu kan jelas gitu teman ya. Gue rasa itu nantinya akan berdampak ke harga Ethereum atau penurunan Ethereum kalau mereka bisa ngebuktiin. Tapi selagi mereka hanya menuduh ya, bahkan si Jack ini hanya terinspirasi dari kata-kata dari Nerayov atau seorang mantan penasehat hukum dari Ethereum. Gue rasa ini sifatnya masih food gitu teman-teman. Makanya saat ini kalau kalian lihat ya, harga Ethereum itu naik ya. Jadi nggak ada efek sama sekali terhadap sentimen-sentimen atau food yang udah diciptakan oleh si Nerayov dan Jack itu teman. Kalian bisa lihat sendiri harga Ethereum naik ya. Tapi beda halnya kalau misalkan Nerayov dan Jack itu bisa membuktikan perkataannya tersebut ya. Jadi intinya ini kalau pendapat gue pribadi ya, ini hanya food ya mas ya. Karena mereka nggak bisa buktiin, hanya bisa menuduh. Intinya seperti itu. So, jadi mungkin itu aja ya mengenai pertanyaan dari Mas Anto mengenai ETH Gate. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan pastikan kalian tetap dior ya mengenai hal ini, teman. Dan tetap di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa nih kalian klik like, share, komen, di subscribe teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel ya. Oh iya teman ya, buat kalian yang belum masuk grup Telegram gua, silahkan masuk ya. Karena apa? Karena di sini setiap harinya gua akan share mengenai sentimen-sentimen serta update news cryptocurrency ya. Dan di sini juga kalian bisa sharing sama gua dan teman-teman di grup gua, teman ya. Jadi pastikan kalian gabung ya. Untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi sih. Gue tunggu kalian di grup gue, oke? Oke, karena ini udah lama ya gue ngobrol-ngobrol mengenai ETH Gate teman. Ya semoga informasi ini bisa bermanfaat lah teman. Oke? Oke ya. Oke, nggak ada lagi ya teman ya mengenai info ETH Gate. Jadi cuma itu aja yang bisa gue sampaikan yang mengenai isu atau food mengenai ETH Gate ya. Oke. Semoga bermanfaat. Salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.